dan sampai 15. Para hadirin semua yang hadir hari ini, termasuk insan media dan pers, tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahim pada acara Istimewa Ulama MUI Kabupaten Bogor tahun 2022. Semoga melalui pertemuan istimewa ini di bulan suci Ramadan akan membawa kemaslahatan dan keberkahan untuk kita semua. Salat dan salam tidak lupa kita senantiasa limpahkan kepada Nabi kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, kaum muslimin dan muslimat sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Terlebih dahulu saya mewakili pemerintah Kabupaten Bogor ingin mengucapkan selamat dan sukses kepada guru sekaligus orang tua kita semua, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mufti Aji, atas diraihnya gelar profesor dalam bidang ilmu fikih. Semoga kita bisa terus menjadi panutan dan teladan untuk kita semua. Semoga Bapak ilmunya Pak Kiai bisa terus dimanfaatkan untuk kepentingan umat di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah kami bangga sekali para kiai di Kabupaten Bogor ini, di samping keilmuan dari segi agama, tetapi keilmuan yang lainnya secara akademik ini sudah banyak yang sudah tadi seperti disampaikan oleh Pak Kiai, sudah banyak juga alumni PKU yang menjadi kader ulama itu sudah secara akademis sudah cukup mumpuni. Insyaallah Bogor semakin maju, semakin berkah dengan dukungan para kiai dan para ulama. Bapak Ibu yang saya hormati, Imam Al-Ghazali pernah berkata, ulama dan umaro keduanya ibarat saudara kembar yang lahir dari rahim yang sama, sehingga saling membutuhkan satu sama lain. Jika relasi ulama umaro baik dan mesra, maka bangsa tersebut akan baik. Begitu pula sebaliknya, saling membutuhkan. Umaro membutuhkan nasihat ulama agar dalam pelaksanaan baiknya tidak keluar dari syariat dan tercermin akhlakul karimah. Sementara ulama membutuhkan umaro agar dakwah Islam mendapatkan dukungan secara hukum. Momentum istimewa ulama yang digelar pada hari ini menjadi wasilah untuk semakin memperkuat sinergitas dan harmonisasi antara ulama dan umaro, karena visi Bogor Berkeadaban lahir dari rahim para alim ulama sebagai wadah aspirasi keumatan. Jadi satu-satunya program yang ada di daerah yang dilahirkan oleh para kiai adalah di Kabupaten Bogor, hanya di Kabupaten Bogor, yaitu Pancakarsa. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan kabar gembira kepada seluruh pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Bogor bahwa Pemkab Bogor sedang menyusun. Jadi Bapak sebelum istimewa keluar kami sudah menyusun. Sedang menyusun rancangan peraturan daerah tentang pondok pesantren yang tentunya dalam pembahasannya nanti akan dibahas dengan para ulama. Jadi sekarang sedang rancangan naskah akademi, rancangan lalu nanti menjadi raperda dan disampaikan kepada DPRD, lalu kemudian nanti ada hearing dengan para ulama agar perda tersebut menjadi sempurna. Termasuk juga yang sedang dalam kajian ilmiah ataupun kita persiapkan naskah akademiknya yaitu perda larangan kawin kontrak. Itu sedang dibahas. Ya. Karena perda larangan kawin kontrak ini melibatkan orang asing, jadi kami meminta secara khusus kepada Universitas Pajajaran untuk membuat naskah akademik. Kebetulan Profesor Indra adalah salah satu profesor atau promotor saya, jadi saya minta beliau untuk mengkaji, membuat naskah akademik dan mengkaji kaitan dengan perda pelarangan kawin kontrak. Dan alhamdulillah apa
apa yang disampaikan dalam istimewa ulama sekitar awal akhir tahun ya Pak, itu disambut tidak hanya di Kabupaten Bogor, tetapi semua aktivis, baik aktivis perempuan maupun aktivis anti kekerasan terhadap perempuan itu mendukung dan memberikan penilaian yang baik dan bagus untuk Kabupaten Bogor, terutama kaitan dengan istimewa yang disampaikan. Jadi mereka mendukung sekali agar segera dimunculkan perda larangan kawin kontrak tersebut. Dan perda pondok pesantren, karena ini merupakan juga amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Undang-undang ini sebagai bentuk pengakuan negara terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, lembaga dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Dan itu diperjuangkan oleh fraksi kami Pak. Walaupun fraksi kami sedikit, fraksi P3, tapi perjuangan untuk menggolkan perda pondok pesantren itu alhamdulillah mulus. Dan sekarang yang sedang diperjuangkan itu adalah undang-undang tentang pelarangan minuman keras atau minuman alkohol. Tetapi karena teriakan, karena anggotanya sedikit, di kita itu ada cuma 19 anggota DPR RI. Karena ini adanya di DPR RI. Sementara yang lain banyak sehingga kami kalah semua. Mudah-mudahan doakan di 2024 ketika anggota DPR kami banyak, insya Allah pada minor akan kita perjuangkan. Makanya saya banyak mentransfer anggota dewan yang kira-kira mampu untuk meraih suara, saya transfer ke daerah lain supaya bisa memperkuat DPR RI-nya untuk kaitan dengan perjuangan. Bagaimana kita memperjuangkan umat Islam, memperjuangkan hal-hal yang berbenturan dengan Al-Quran dan hadis seperti tadi minuman alkohol. Jadi kami akan mentransfer beberapa anggota DPR ke wilayah lain, contoh seperti anggota DPRD provinsi akan kami transfer ke Kabupaten Bandung karena Kabupaten Bandung kosong. Jadi saya transfer ke sana agar bisa menjadi wakil dari Kabupaten Bandung untuk memperkuat posisi kita di DPR. Jadi yang dari DPRD provinsinya insya Allah akan digantikan oleh Pak Wali. Lalu yang di Sukabumi karena juga kosong, tidak ada yang memperjuangkan di DPRD, insya Allah saya akan memperjuangkan Nadia Hasna Humaira, anak saya, untuk di Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi. Jadi apapun caranya, saya minta barangkali dari Bapak Ibu, dari para kiai, para ulama, barangkali ada yang berminat terjun ke politik untuk memperkuat positioning kita di DPR RI agar kuat. Kita minta mangga, ayo daftar ke kami untuk memperkuat posisi kita di DPR. Karena disitulah pentingnya perda pesantren dengan teriakan kita. Mino insya Allah ketika banyak, jadi saya pun meminta kepada kalangan pesantren. Kemarin saya minggu lalu saya keliling ke Garut, ke 4 Kabupaten Bandung, ke Kabupaten Sukabumi. Saya minta kepada ahli ulama, ayo siapa yang mau berjuang dengan kami? Satu-satunya partai Islam saya bilang, ayo, saya mau kalangan ulama untuk ikut berpolitik karena disitulah wadah perjuangan kita. Jadi ini bukan kampanye, bagaimana positioning kita di pusat supaya kuat agar perjuangan kita juga jelas sesuai dengan jalur kita ya, jalur yang benar-benar berada di jalur Allah, mudah-mudahan. Tentunya nanti kita juga akan memperkuat perda pesantren ini agar pesantren itu eksis dan punya payung hukum dan punya legalitas, ini yang penting. Jadi jangan sampai perjuangan di pusat ini di daerah ini akhirnya tidak bermanfaat apa-apa, sehingga kita perlu percepat. Pak Ruli ya, tolong Pak Ruli sebagai dewan sekarang masih di DPRD Kabupaten Bogor, tolong ini dipercepat untuk segera masuk dalam Baledak ya,
Balegda di Kabupaten di DPRD Kabupaten Bogor, karena yang membahas itu dewan. Kami hanya menyodorkan hasil kajian, lalu rancangannya, lalu diberikan kepada DPRD dan DPRD lah yang membahas itu. Dan saya minta sebagai penggerak dalam perda atau sebagai motor dalam perda pesantren itu adalah fraksi ketiga. Saya minta langsung dari saya. Karena ini komitmen kami dalam Karsa Bogor Berkeadaban. Pemerintah Kabupaten Bogor harus hadir memberikan dukungan yang merata bagi seluruh tingkatan pendidikan, baik sekolah formal maupun sekolah agama, baik negeri atau swasta di bawah naungan Kemenang hingga lembaga pendidikan pondok pesantren. Jadi jangan cuma wacana, gitu. Ya, wacana, besok lagi tarsok, yang akhirnya tidak jadi lagi. Jadi mumpung ada anggota dewan di sini, saya minta dipercepat ya pembahasannya. Insya Allah kalau ini sudah turun, apalagi turun sebelum 2024, insya Allah Pak Romli akan banyak dukungan. Berbagai program keumatan dalam Karsa Berkeadaban dilakukan untuk mendukung berkembangnya dakwah atau syiar dalam mewujudkan kesalahan sosial di masyarakat. Antara lain menaikkan insentif guru ngaji, amil, guru madrasah, guru diniyah, penyuluh agama honorer, rehab madrasah, menambah 4 jam pendidikan agama, Bogor Gaos, peningkatan bantuan hibah, sarana keagamaan, revitalisasi Pusdai menjadi Bogor Islamic Center, beasiswa Pancakarsa untuk para hafiz Quran, program obat, program pembinaan tahfiz Al-Quran dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita sudah meluluskan 300 hafiz Quran, lalu program beasiswa Pancakarsa tahun 2021 1.300 beasiswa Pancakarsa untuk masuk ke universitas atau perguruan tinggi. Salah satu syaratnya adalah selain akademik prestasi akademik khusus juga dikhususkan untuk para penghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah sudah banyak yang menyerap para penghafal Al-Quran itu untuk kuliah S1 dengan biaya dari pemerintah Kabupaten Bogor. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, salah satu tantangan Kabupaten Bogor dalam sektor pendidikan ialah meningkatkan capaian rata-rata lama sekolah atau RLS. Pada tahun 2021 pencapaian RLS rata-rata di kabupaten kota di provinsi Jawa Barat sebesar 8,55 tahun. Sementara Kabupaten Bogor berada di angka 8,31 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP. Saat ini kita berada di tahun keempat RPJMD 2018-2023. Target akhir periode RLS ialah di angka 8,61 tahun. Jadi diperlukan akselerasi untuk meningkatkan angka RLS melalui berbagai upaya. Salah satunya dengan memaksimalkan PKBM bagi pesantren salafiyah atau penerapan satuan pendidikan muadalah di pondok pesantren yang akan diperkuat dengan diterbitkannya Perda Pondok Pesantren. Jadi insya Allah karena masih di angka 8, sekian itu Pak, jadi kita juga dalam program ini ada yang namanya baru kita munculkan pada saat pelantikan guru honor atau P3K yang diangkat jadi ASN ada 1.354 guru yang baru dilantik. Kami membentuk yang namanya Mawar Sagu. Mawar Sagu itu satu guru 5 warga. Jadi Mawar Sagu 5 warga 1 guru. Jadi 1 guru yang dilantik kemarin itu mewajibkan untuk menjadikan 5 orang yang tidak punya pendidikan sampai ke SMP atau boleh SMA untuk masuk ke dalam rombel PKBM dan nanti akan diberikan ijazah persamaan baik paket A, paket B maupun paket C sehingga rata-rata sekolah kita akan naik. Mudah-mudahan itu juga bisa dilaksanakan tidak hanya di sekolah-sekolah biasa atau di masyarakat, tetapi di pesantren pun kita bisa untuk menaikkan rata-rata sekolah ini dengan program PKBM.
Alhamdulillah salah satu janji saya kepada para ulama telah ditunaikan. Ini salah satu yang lain sudah tidak ya, yaitu merevitalisasi pusat dakwah Islam menjadi Bogor Islam. Insya Allah kami juga akan segera membentuk badan pengelola Bogor Islamic Center agar cita-cita membuat etalase peradaban di Kabupaten Bogor bisa terwujud. Jadi memang ada banyak surat yang masuk ke kami. Salah satunya adalah ingin berkantor di Bogor Islamic Center, tetapi saya sampaikan bahwa BIC itu namanya juga Bogor Islamic Center khusus untuk para alim ulama, para kiai, para ustadz yang juga nanti akan mengisi di situ, apakah itu dari MUI, apakah itu dari Ormas Islam, untuk tempat apakah itu kajian, membuat kajian Islam, membuat apapun di situ, menyelenggarakan kegiatan dan lain-lain. Saya bilang tidak bisa dicampur adukan dengan yang lain. Kami ingin fokus seperti Islamic Center yang ada di daerah lain. Jadi nanti dibuat badan pengelola yang juga didampingi oleh pemerintah daerah agar nanti bisa eksis dan bisa berjalan sesuai keinginan dari para kiai. Jadi tidak campur aduk seperti kemarin ada macam-macam isinya sehingga tidak ada kenyamanan untuk kita melakukan kajian ataupun sekedar berkumpul silaturahim dalam pengajian dan lain-lain. Insya Allah ini akan berubah. Dan dalam rangka memperkuat sinergitas ulama Mubarok serta mengingat pentingnya peran ulama di desa yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, saya instruksikan kepada seluruh camat dan kepala desa untuk bersinergi dengan MUI tingkat kecamatan dan MUI tingkat desa. Kebetulan saya sudah juga mengundang mereka di bulan ini. Para camat sudah saya kumpulkan, para kepala desa sedang saya kumpulkan karena banyak, ada 435. Jadi saya dalam satu sesi itu ada 10 kecamatan, artinya dibagi 4 sesi untuk seluruh kabupaten. Saya menyampaikan hal-hal yang memang harus sinergi dengan para ulama di wilayahnya masing-masing. Jadi agar terjadinya sinergitas dan kekompakan antara ulama dan umat. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu masalah yang harus kita selesaikan bersama yaitu terjadinya tindak kekerasan seperti tawuran antar pelajar, remaja, bahkan terjadi di saat bulan Ramadan. Yang kemarin ada perang sarung, ternyata di dalam sarung itu ada celurit, ada bolong dan lain sebagainya, senjata tajam. Ini sangat memprihatinkan. Mantap. Nah, mal. Saya mengimbau kepada Atlas Wadimor. memberikan kesempatan kepada remaja di sekitarnya mengikuti pendidikan pesantren Islam ya selama bulan puasa. Sedikit lagi mudah-mudahan teman-teman kita bisa programkan untuk pesantren Islam untuk menekan angka tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Insya Allah kita perbaiki tahun depan karena tahun ini saya juga agak telat memberikan surat edaran kepada masyarakat pesantren agar melibatkan mereka. Kalau dulu zamannya saya kecil Pak, kalau habis sahur itu beres sholat subuh jalan kaki. Dulu saya waktu kecil di Sindang Barang, habis sholat subuh jalan kaki rame-rame dengan keluarga ke Al-Ihya untuk mendengarkan kuliah subuh. Bayangkan dari Sindang Barang ke Ciamas, tapi jalan kaki. Nah, kalau sekarang ini kita tidak melihat lagi seperti itu. Jarang masjid-masjid yang diisi oleh kuliah subuh, jarang sekali setelah subuh selesai rehat kembali. Nah, barangkali nanti kita Pak Daya tahun depan kita bagaimana caranya Ngebetina begadang. mengisi Lele kodar soalnya. dan menarik anak-anak muda. Itu kodar. Ini memang harus digerakkan. Salah satu contoh kaitan dengan takjil. Ketika kita gerakan di tingkat kabupaten, alhamdulillah sampai ke bawah turun itu juga ada gerakan memberikan takjil bulan puasa. Ini salah satu yang memang harus digerakkan. Masyarakat sekarang ini banyak kan harus diberikan contoh. Jarang sekali ada yang punya inisiasi. Makanya nanti kita gerakan bersama. Kita gerakan kembali masjid-masjid untuk diramaikan setelah pada subuh untuk melakukan kuliah subuh atau pengajian-pengajian. Terakhir, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor di era teknologi informasi dan keterbukaan ini untuk meningkatkan literasi digital agar kemajuan teknologi
teknologi bisa lebih memberikan manfaat ketimbang mudarat serta lebih baik dalam bermedsos. Jangan mudah terprovokasi oleh kabar, isu, dan berita yang dapat memecah belah persatuan umat. Jadi saya sekarang memerintahkan juga aparat baik kecamatan maupun desa untuk buka medsos. Barangkali ada yang hal-hal yang harus ditindaklanjuti cepat. Karena ketika kita memang kurang mendengar berita atau telat mendengar berita, akhirnya sudah masuk langsung ke wilayah. Hal-hal yang seperti itu yang harus kita hindari. Waspada juga terorisme, waspada juga propaganda, lomba. Tadi yang saya melihat tulisan dari kalam ulama itu memang banyak sedang terjadi adu domba antar umat. Ini harus kita cegah bagaimana caranya. Makanya kita harus kompak antara ulama dan umaroh agar hal-hal yang seperti ini dapat kita cegah. Insya Allah. Insya Allah, saya yakin Kabupaten Bogor akan tetap kondusif. Alhamdulillah, Bogor walaupun penduduknya hampir 6 juta dengan luas wilayah yang sangat abrek-abrek, tapi alhamdulillah kondusif. Kita ya demo kecil-kecil masalah, tapi alhamdulillah demonya larinya ke Jakarta dan ke Kota Bogor. Dan sini ada. Jadi kalau mau demo saya bilang lari ke sana. Lumayan panas. Nah, ada kaplinya. Di sini jadi sedangkan kapling. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita pahala yang besar. Mana herang udah. Amin. Pasal aja segala ikhtiar kita memberikan kekuatan, kemudahan, petunjuk serta bimbingannya kepada kita. Terima kasih. Dan saya dalam 2023 mempunyai